Halo semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah Prinsip Pemrograman. Sekarang kita akan masuki bab baru, bab 3 mengenai string. Dalam Python, string ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan tanda kutip tunggal, dan yang kedua dengan tanda kutip ganda. Sebagai contoh, halo dengan tanda kutip 1 itu sama dengan halo tanda kutip 2. Dan kalian bisa menampilkan literasi string dengan menggunakan fungsi print. Seperti contoh di bawah ini, ada print petik 2 hello world. Nah, itu sama dengan print petik 1 hello world. Selanjutnya ada string multibaris. String juga bisa digunakan untuk sebuah kalimat multibaris. Implementasinya cukup mudah. Seperti contoh, ada sebuah string multibaris yang ditampung dalam sebuah variabel. Nah, untuk membuat string multibaris ini, kalian bisa menggunakan 3 tanda kutip ganda, seperti contoh di atasnya, atau menggunakan 3 tanda kutip tunggal, seperti contoh yang di bawah. Nah, kemudian kalian tinggal menampilkan saja dengan sintak print. Masuk ke modifikasi string. Sebuah string bisa kita modifikasi sesuai keinginan kita. Ada banyak fungsi yang disediakan Python untuk memodifikasi string. Yang pertama itu ada uppercase. Metode upper dapat kita gunakan untuk mengembalikan nilai string menjadi uppercase. Nah, uppercase ini yang dimaksud itu bahwa misalnya ada sebuah kalimat dengan huruf kecil semua, maka ketika menggunakan metode upper, kita bisa mengubah kalimat tersebut menjadi huruf besar. Nah, lalu ada lagi metode lower. Nah, lower ini sebuah metode yang mengembalikan nilai string menjadi lowercase. Ini kebalikan dari upper. Jadi lower ini akan mengembalikan sebuah nilai string itu menjadi huruf kecil. Lalu ada sebuah metode untuk menghapus white space. White space atau spasi putih itu adalah sebuah spasi sebelum dan sesudah dalam sebuah teks. Untuk menghapus spasi tersebut, kita bisa menggunakan metode strip. Nah, strip ini digunakan untuk menghapus spasi pada teks baik di awal ataupun di akhir kalimat. Nah, kemudian ada namanya metode replace. Metode replace ini sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengganti string, baik berupa kata ataupun kalimat. Lalu ada lagi metode split. Nah, metode split ini akan mengembalikan sebuah teks menjadi sebuah daftar item, di mana itemnya itu nanti akan berisi sebuah kata-kata yang terdapat pada satu kalimat. Lalu ada lagi namanya penggabungan string. Untuk menggabungkan string ini, kita bisa menggunakan sebuah operator. Nah, operator itu adalah operator plus. Seperti pun juga kalau misalnya ada sebuah string dalam sebuah variabel, nah kita bisa menggunakan penjumlahan atau operator plus itu untuk menggabungkan menjadi string baru. Nah, berikut adalah contoh kode untuk memodifikasi string. Yang pertama itu ada metode upper yang paling atas, lalu di bawahnya ada metode lower, lalu di bawahnya lagi ada metode strip, lalu ada metode replace, lalu ada metode split, sama ada operasi plus untuk menggabungkan string. Selanjutnya ada karakter escape. Karakter escape adalah garis miring terbalik yang diikuti oleh karakter yang ingin disisipkan. Contoh karakter ilegal itu sudah ada tanda kutip ganda, tetapi Anda masukkan lagi tanda kutip ganda. Nah, itu adalah karakter ilegal. Seperti contoh di sebelah kiri ini kan adalah sebuah teks ilegal. Nah, kenapa teks ilegal? Karena nanti pasti akan mendapatkan pesan kesalahan, karena di dalam tanda kutip tersebut ada tanda kutip lagi. Nah, untuk memperbaiki itu, kita bisa menggunakan karakter escape. Karakter escape ini memungkinkan kita untuk menggunakan tanda kutip ganda di dalam tanda kutip ganda. Nah, selanjutnya ada karakter escape lain, seperti tanda kutip tunggal, lalu ada backslash, lalu ada baris baru atau slash n, lalu ada tab horizontal atau slash t, lalu ada carriage return, ada backspace, ada from fit, octal value, dan hex value. Sebenarnya masih ada banyak metode lain yang bisa kita gunakan pada string. Seperti contoh di bawah ini ada capitalize, yaitu mengonversi karakter pertama menjadi huruf besar. Lalu ada case fold, mengubah string menjadi huruf kecil. Lalu ada center, mengembalikan string yang berada pada tengah kalimat. Lalu ada lagi count yang mengembalikan berapa kali nilai yang ditentukan terjadi dalam string. Kemudian ada encode, mengembalikan versi string yang dikodekan. Lalu ada endswitch, mengembalikan nilai true jika string diakhiri dengan nilai yang sudah ditentukan. Ada expand tabs, menyetel ukuran tab dari string. Lalu ada find, mencari string untuk nilai tertentu dan mengembalikan posisi di mana ia ditemukan. Lalu ada lagi format, untuk memformat nilai yang ditentukan dalam sebuah string. Lalu ada format map yang digunakan untuk memformat nilai yang ditentukan.
Lalu ada metode indeks. Metode indeks ini untuk mencari string dari nilai tertentu dan mengembalikan posisi di mana ia ditemukan. Lalu ada isAlnum. IsAlnum ini mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah alfanumerik. Lalu ada isAlpha mengembalikan true jika semua karakter dalam string ada dalam sebuah alfabet. Lalu ada isDesimal mengembalikan true jika semua karakter dalam string berupa desimal. Lalu ada isDigit yang mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah digit atau sebuah angka. Lalu ada isIdentifier, yaitu mengembalikan true jika string adalah sebuah pengenal. Lalu ada isLower mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah huruf kecil. Lalu ada isNumeric mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah numerik. Lalu ada isPrintable mengembalikan true jika semua karakter dalam string dapat dicetak. Lalu ada isParsing, yaitu digunakan untuk mengecek apakah sebuah string tersebut adalah berupa spasi. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti kalian sudah paham kan mengenai materi string ini? Cukup sekian dulu untuk materi string ini. Terima kasih.